Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sejarah nasional Indonesia yang berjudul Zaman Peradaban Hindu-Buddha. Peradaban Hindu-Buddha di Indonesia adalah salah satu periodisasi dari sejarah peradaban Indonesia. Peradaban ini muncul seiring dengan lahirnya agama baru dalam peradaban umat manusia, yaitu agama Hindu dan agama Buddha di peradaban India. Kurun waktu periode ini berlangsung antara 350 Masehi dengan berdirinya kerajaan Hindu-Buddha pertama, yaitu Kerajaan Kutai, hingga tahun 1920 Masehi dengan runtuhnya Kerajaan Majapahit akibat serangan Kesultanan Demak terhadap peradaban Kerajaan Kalingga, Medang, Mataram kuno, Sriwijaya, Kediri, Singosari, dan Majapahit. Peradaban Hindu-Buddha ini perlahan memudar seiring dengan melemahnya dan menghilangnya para kerajaan tersebut, ditambah masuknya pengaruh agama baru yaitu agama Islam, beserta kekuatan-kekuatan politik yang menganut agama Islam seperti para kesultanan di Indonesia. Teori penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia adalah serangkaian penjelasan mengenai kedatangan agama Hindu dan agama Buddha di Indonesia. Kedua tersebut lahir di negeri India pada tahun sebelum Masehi. Sementara bukti pertama peradaban Hindu-Buddha di Indonesia yaitu Kerajaan Kutai hadir sekitar tahun 350 Masehi. Dengan demikian peradaban terdapat jangka waktu yang perlu ditelaah untuk dijelaskan bagaimana agama Hindu dan agama Buddha bisa hadir di Indonesia. Teori masuknya Hindu-Buddha. 1. Teori Brahmana. Teori Brahmana diungkapkan oleh Van Leur. Dia menyatakan bahwa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha yang datang ke Nusantara dibawa oleh golongan Brahmana. Golongan Brahmana adalah golongan yang mengundang oleh penguasa waktu itu, didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan bercorak Hindu-Buddha, terutama pada prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Sangsekerta dan huruf Pallawa. Di India, bahasa Sangsekerta hanya digunakan dalam kitab suci dan upacara keagamaan, dan hanya golongan Brahmana yang mengerti dan menguasai bahasa tersebut. 2. Teori Kesatria. Dalam teori kesatria menyatakan jika masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara dibawa oleh kasta Ksatria, karena sekitar abad ke-4 hingga abad ke-6 di India sering terjadi peperangan sehingga kasta Ksatria terdiri dari bangsawan. Ada yang mengalami kekalahan, kemudian melarikan dan mencari daerah baru hingga ke Nusantara. Teori kesatria ini dikemukakan oleh sejarawan C.C. Burke. 3. Teori Waisya dikemukakan oleh Prof. Dr. N. G. Krom. Dia mengatakan jika proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha melalui hubungan dagang antara India dan Nusantara, kaum Waisya yang berdagang ke Nusantara mengikuti angin musim. 4. Teori arus balik didukung dengan pendapat Van Leur. Menurutnya, orang-orang Nusantara memiliki peran dalam proses masuknya kebudayaan India. Mereka penasaran dengan kebudayaan tersebut. Di sana mereka menetap selama beberapa waktu dan kemudian kembali pulang ke Nusantara. Kitab pada zaman peradaban Hindu-Buddha. 1. Kitab Pararaton.
Kitab Pararaton adalah satu kitab besar dalam historiografi di Indonesia yang dapat digunakan untuk menggambarkan sejarah Indonesia di masa peradaban Hindu-Buddha. Kitab ini berada dalam konteks kerajaan secara harfiah. Kitab ini berarti kitab raja-raja, dan hal ini menjelaskan bahwa secara umum dari kitab tersebut tidak diketahui siapa yang menulis kitab ini, dan perkiraan penulisan kitab ini adalah pada tahun 1981 Masehi atau pada tahun 1600 Masehi. Isi dari kitab ini sendiri adalah tentang cerita silsilah para raja yang diawali dari cerita peristiwa ritual Ken Arok. Perceritaan ini terus berlanjut hingga peristiwa pemberontakan Ken Arok terhadap Kertajaya, Raja Kediri. Para ahli berpendapat bahwa kitab Pararaton penuh dengan unsur mitologi, sehingga akurasi informasinya sangat dipertimbangkan bila ingin digunakan sebagai sumber keterangan. 2. Kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma adalah satu kitab besar dalam historiografi Indonesia yang dapat digunakan untuk menggambarkan sejarah Indonesia di masa peradaban Hindu-Buddha. Kitab ini berada dalam konteks kerajaan Majapahit. Diketahui bahwa kitab ini ditulis antara tahun 1365 hingga tahun 1998 di Pulau Bali. Meskipun ada satu bagian yang ditemukan di Pegunungan Merapi dan di daerah Merbabu, Provinsi Jawa Tengah, penulis kitab ini adalah Empu Tantular, seorang puja sastra Jawa di Kerajaan Majapahit yang juga menulis kitab bernama Arjuna Wijaya. Isi kitab ini adalah tentang epos fiksi berisikan tokoh bernama Sutasoma. Keseluruhan kitab ini ditulis untuk menyampaikan pesan moral berupa toleransi umat beragama secara umum. Isi kitab tersebut membahas tentang perjalanan Pangeran Sutasoma yang merupakan jelmaan reinkarnasi Bodhisattva dalam menemui kisah-kisah moral. Terhadap kutipan terkenal dari kitab ini yang diambil menjadi moto bangsa Indonesia. Kutipan tersebut adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun kita berbeda tetapi tetap satu jua. 3. Kitab Negara Kertagama. Kitab Negara Kertagama adalah salah satu kitab besar dalam historiografi Indonesia yang dapat digunakan untuk menggambarkan sejarah di masa peradaban Hindu-Buddha. Kitab ini berada dalam konteks kerajaan Majapahit. Diketahui bahwa kitab ini ditulis pada tahun 1365 dan dikemukakan di perpustakaan oleh seorang raja Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penulis kitab ini adalah Empu Prapanca, seorang pujangga sastra Jawa di Kerajaan Majapahit yang bernama asli dengan Acarya Dendra. Isi kitab ini sendiri adalah tentang istana kerajaan Majapahit semasa kepemimpinan raja yang bernama Hayam Wuruk pada tahun 1350 Masehi hingga 1389 Masehi. Keseluruhan kitab ini dituliskan untuk mengagungkan Hayam Wuruk secara umum. Isi kitab tersebut membahas sang raja dan keluarganya, kemudian kota dan wilayah Majapahit, lalu perjalanan Lumajang, lalu silsilah para raja Majapahit, kemudian cerita pemburu Hayam Wuruk di hutan Nadawa, cerita dari daerah bawahan Fasal,
lalu upacara keagamaan dan cerita singkat mengenai penulis kitab itu sendiri. Itu tadi materi dari kelompok 2 yang berjudul Zaman Peradaban Hindu-Buddha.